telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Ya guys, kali ini kita akan melihat sebuah video yang cukup mengejutkan ya. Ada sebuah video dari merdeka.com dan pada thumbnailnya ya ada sebuah caption yang sangat mengejutkan. Dikatakan sana Ahok melawan. Lalu ada quotes ya, dia yang menjadikan saya narapidana. Dia yang menjadikan saya narapidana. Tentu kita semua sama-sama tahu siapa orang yang dimaksud. Tentu ya orang yang dimaksud adalah penguasa saat ini yang dulunya adalah sahabatnya dia. Tentu kan begitu. Jadi ini cukup mengejutkan ya. Jadi dalam hal ini kalau apa yang kita tangkap berarti Jokowi yang membuat Ahok menjadi narapidana begitu. Ini cukup mengejutkan dan cukup menarik. Jadi kita akan melihat saja bagaimana sebenarnya video atau pernyataan Ahok berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe. So, let's check it out. Sampaikan sama orang, jangan ditipu pakai partai PSI mengempeskan PDI Perjuangan. Jangan mau ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau pendeta yang nggak mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah, Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya, tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Wow, ini cukup mengejutkan ya. Dimana Ahok mengutip sebuah cerita Alkitab ya. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Nyanyian rakyat Israel pada waktu itu membuat Raja Saul sebagai penguasa tertinggi saat itu menjadi iri, menjadi cemburu karena nyanyian rakyat itu. Jadi pada waktu itu ada 2 pahlawan bagi orang Israel ya. Pahlawan pertama itu Raja Saul, lalu pahlawan yang kedua adalah Daud ya. Mereka itu sama-sama dikagumi oleh rakyat. Mereka adalah teamwork, mereka bersatu. Cuma karena nyanyian rakyat ini bahwa Saul itu mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nyanyian itu membuat Raja Saul menjadi iri, menjadi cemburu. Padahal tadinya Daud itu adalah sahabatnya dia, partnernya dia di dalam pemerintahan. Dan karena dia iri kepada kecintaan rakyat tadi, ya rasa kagum rakyat tadi, ternyata rakyat justru lebih kagum pada yang di bawahnya begitu. Akhirnya dia berencana hendak memusnahkan Daud. Dia ingin membunuh Daud, dan setelah Daud mengetahui upaya itu, maka Daud menyelamatkan diri ya. Dia melarikan diri dari hadapan raja. Lalu Saul mengejar-ngejar dia dan berusaha mencari dia kemanapun dan ingin membunuh dia. Jadi begitu cerita Alkitab antara Saul dan Daud begitu. Jadi apa yang dikutip oleh Ahok ini berarti Jokowi itu adalah Saul, sementara Ahok adalah Daud begitu. Wow. Ini artinya apa? Ini artinya
popularitas antara Jokowi dan Ahok di mata rakyat, rakyat itu lebih mengagumi Ahok karena dia adalah Daud. Ini saya hanya menginterpretasikan ya, mengartikan begitu. Saya tidak ada kepentingan apa-apa di sini begitu. Saya hanya menginterpretasikan apa yang dimaksudkan Ahok karena dia mengutip paradigma Alkitab. Jadi saya akan interpretasikan atau terjemahkan begitu. Ahok mengumpamakan Jokowi sebagai Raja Saul, sementara Ahok sebagai Daud. Dan ternyata bagi rakyat, Daud itu justru lebih dikagumi begitu, dan akibatnya membuat Raja Saul menjadi cemburu dan ingin membunuh Daud begitu. Jadi ini cukup mengejutkan ya begitu. Walaupun sebenarnya jadi kita harus memflashback kembali, mengilas balik peristiwa pada waktu itu ya. Memang guys, boleh saya katakan dari kalangan minoritas, atau jangan saya bilang minoritas lah, Ahokers ya, itu lebih mengagumi Ahok ketimbang Jokowi ya. Itu jelas begitu. Jokowi memang dia sibuk mencari popularitas. Bagaimana cara Jokowi mencari popularitas? Dengan dia berjalan ke sana kemari, dia memakai pakaian-pakaian sederhana, dia bermain sepak bola, dia naik trailers dan segala macam begitu. Jadi dia berusaha ingin membuat citranya lebih sederhana begitu. Itu terlihat sekali bahwa dia ingin mencari popularitas begitu. Sementara Ahok itu sibuk bekerja. Ahok sibuk bekerja. Kita lihat pada waktu itu, Ahok itu di YouTube dia sibuk melakukan gebrakan, dia melayani masyarakat, dia membuka pintu kantor gubernur dan rakyat datang kepada dia, dia terima dengan begitu mudah sekali begitu. Padahal biasanya orang untuk bisa ketemu gubernur tuh bisa beberapa hari, kan harus buat janji dulu dan sangat sulit untuk ketemu. Tapi pada waktu zaman Ahok, semua orang ditampung, diterima, dan semua laporan masuk ke dalam mejanya langsung, dia handle satu persatu. Jadi apa yang dilakukan Ahok adalah langsung pada akar masalah, yaitu menangani persoalan rakyat, bukan mencari pencitraan ya, main bola, foto-foto, bukan itu, tapi melayani rakyat. Dan hebatnya justru image seperti ini lebih disukai rakyat ketimbang yang terlalu dibuat-buat tadi. Disederhana-sederhanakan pakaiannya, naik bus ya, harusnya dia penuh pengawalan tapi dia naik bus, naik kereta api, yang pencitraan. Orang justru lebih kagum pada yang natural seperti Ahok tadi gitu, karena dia langsung mengerjakan tugasnya, bukan mencari-cari sesuatu yang dibuat-buat lah begitu, istilahnya begitu ya, pakaian sederhana begitu kan. Nggak begitu, itu kan terlalu dibuat-buat sekali begitu. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana? Karena harapan bangsa ini ada di PDIP dan di Ganjar. Itu yang mau saya sampaikan pada malam ini. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu tidak salah. Kita tidak akan pernah menyesal berjuang untuk kemenangan Ganjar. Apakah Ganjar sempurna? Tentu tidak sempurna. Tapi ada partai politik yang akan mengontrol ini semua. Makanya partai politik harus besar dan kuat. PD Perjuangan harus menguasai. Lalu Bapak Ibu mengatakan, tapi juga banyak yang korupsi. Tolong Bapak Ibu masuk ke partai politik dong kalau gitu. Masuk ke PD Perjuangan dong. Supaya tidak mau korupsi ada di dalam. Lebih banyak. Itu harapan kita. Ya sekali lagi, terima kasih.